Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kami dari kelompok 7 akan menerangkan materi tentang manajemen peserta didik. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri dari anggota-anggota kelompok 7. Yang pertama ada Dian Elviani NPM 054, yang kedua Rahma Amalia NPM 056, dan yang ketiga ada Muhammad Nafri Jalhak NPM 026. Baik, langsung saja. Yang pertama ada perencanaan peserta didik, yakni menyangkut perencanaan penerimaan siswa baru, kelulusan, jumlah putus sekolah, dan kepindahan. Sebelum kita melakukan perencanaan tersebut, kita harus mengetahui langkah-langkah apa yang harus kita lakukan. Yang pertama ada analisis kebutuhan peserta didik, yang kedua rekrutmen peserta didik, yang ketiga orientasi, yang keempat penempatan peserta didik, yang kelima pencatatan kehadiran, yang keenam mutasi dan drop out, yang ketujuh sistem tingkat dan non-tingkat, yang kedelapan layanan khusus, dan yang kesembilan contoh aplikasi. Oke, langsung saja analisis kebutuhan peserta didik, yaitu penetapan siswa yang dibutuhkan oleh lembaga pendidikan. Yang pertama menentukan dari jumlah yang diterimanya, yang kedua menyusun program kegiatan kesiswaan. Kemudian kita bisa melakukan rekrutmen peserta didik yang pada hakikatnya adalah proses pencarian, yaitu langkah-langkahnya kita bisa membentuk panitia penerimaan peserta didik baru yang meliputi dari semua unsur guru, tenaga TU, dan dewan sekolah atau komite sekolah. Dan membuat atau memasang pengumuman penerimaan peserta didik baru yang dilakukan secara terbuka. Informasi bisa berisi tentang persyaratan pendaftaran, cara pendaftaran, waktu pendaftaran, tempat pendaftaran, biaya, waktu, serta tempat seleksi dan pengumuman hasil seleksi. Seleksi peserta didik merupakan kegiatan pemilihan calon peserta didik untuk menentukan diterima atau tidaknya calon peserta didik tersebut. Adapun seleksinya yakni dengan cara melakukan tes, yaitu biasanya tes psikotes, tes jasmani, tes kesehatan, tes akademik, atau tes keterampilan. Kemudian kita bisa melakukan penelusuran bakat kemampuan, biasanya berdasarkan pada prestasi yang diraih oleh calon peserta didik dalam bidang olahraga atau kesenian. Dan yang terakhir berdasarkan nilai ujian nasional yang biasa kita kenal sebagai UN. Selanjutnya kita bisa melakukan orientasi kepada peserta didik baru dengan tujuan agar siswa mengerti dan mentaati peraturan yang berlaku di sekolah, serta aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan sekolah dan siap menghadapi lingkungan baru secara fisik, mental, dan emosional. Pembahasan yang keempat adalah pengelompokan siswa. Pengelompokan siswa atau peserta didik adalah penggolongan yang dibedakan berdasarkan kemampuan dan karakteristik peserta didik. Dengan adanya perbedaan dan kesamaan, maka peserta didik akan dikelompokkan di tempat yang sama. Pengelompokan peserta didik dilakukan dengan tujuan supaya pembelajaran dapat berjalan dengan efektif dan optimal. Pengelompokan peserta didik dilandasi atas pandangan bahwasanya kesamaan dan perbedaan dalam setiap individu. Tujuan dan fungsi pengelompokan. Tujuan pengelompokan, dengan adanya pengelompokan, peserta didik juga akan mudah dikenali karena tidak jarang peserta didik di dalam kelas berada dalam keadaan heterogeni dan bukannya homogen. Tentu heterogenitas demikian. Seberapapun dapat diketahui tingkatannya sangat bergantung kemampuan diskrimin alat ukur yang digunakan untuk membedakan. Semakin tinggi tingkat kemampuan membedakan alat ukur yang digunakan, semakin tinggi pula tingkat heterogenitas peserta didik yang ada di sekolah. Fungsi pengelompokan. Pengelompokan peserta didik dimaksud untuk membantu keberhasilan belajar mereka, bukan untuk mengotak-atikkan peserta didik. Kebijakan pengelompokan bertujuan untuk menguntungkan siswa dengan memperhatikan outcome, mutu, dan benar-benar menentukan posisi siswa di tempat mana. Imron dan Burhanuddin 2003 mengemukakan ada beberapa macam pengelompokan peserta didik di dalam kelas sebagai berikut. Yang pertama, pengelompokan berdasarkan minat. 2. Pengelompokan berdasarkan kebutuhan khusus. 3. Pengelompokan beregu. 4. Pengelompokan kombinasi. 5. Pengelompokan tutorial. 6.
pengelompokan penelitian, dan yang terakhir pengelompokan kelas utuh. Pembahasan yang kelima adalah pencatatan kehadiran dan ketidakhadiran. Pencatatan ketidakhadiran peserta didik. Kehadiran peserta didik di sekolah adalah kondisi yang memungkinkan akan terjadinya interaksi pada saat belajar mengajar. Bisa disebutkan bahwa peserta didik yang hadir lebih memungkinkan untuk terlihat aktif dalam sebuah interaksi, dan tidak demikian bagi peserta didik yang tidak hadir. Pencatatan kehadiran dibagi menjadi 3, yakni 1. Ketidakhadiran tanpa keterangan, 2. Ketidakhadiran beberapa jam karena terlambat, 3. Ketidakhadiran dengan memberikan izin. Serta ada 4 bagian penyebab ketidakhadiran siswa ke sekolah, yaitu 1. Ketidakhadiran siswa dikarenakan dari keluarga, 2. Ketidakhadiran yang disebabkan siswanya sendiri, yang ketiga, ketidakhadiran yang disebabkan dari lingkungan sekolah. Yang terakhir, ketidakhadiran yang disebabkan dari lingkungan masyarakat. Pencatatan dan pelaporan peserta didik. Pencatatan dan pelaporan peserta didik biasanya dimulai pada saat peserta didik memasuki sekolah untuk pertama kalinya, hingga peserta didik itu lulus dari tempat sekolah. Pencatatan peserta didik sendiri memiliki tujuan agar lembaga dapat memberikan pelayanan yang maksimal untuk peserta didik. Pelaporan juga memiliki tujuan sebagai bentuk pertanggungjawaban lembaga atau sekolah kepada orang tua peserta didik, dan lain-lain yang berkenaan memantau perkembangan peserta didik. Pembahasan yang keenam, mutasi dan dropout. Mutasi peserta didik. Menurut Imron bahwa mutasi peserta didik merupakan perpindahan siswa dari sekolah satu ke sekolah setelahnya, dan pindahnya siswa dari kelas sebelumnya ke kelas lain, baik kelas maupun sekolah, keduanya harus sama-sama sejajar. Imron 2011. Mutasi dan dropout merupakan permasalahan yang seringkali terjadi pada sekolah. Maka, DO maupun mutasi sama-sama harus diperhatikan secara khusus, supaya permasalahan baru tidak timbul kemudian. Jika masalah timbul, maka akan mengganggu aktivitas pembelajaran dalam pendidikan. Jenis-jenis mutasi atau ragam mutasi peserta didik. Yang pertama, mutasi eksternal. Mutasi peserta didik eksternal adalah mutasi yang terjadi karena siswa keluar dari sekolah disebabkan adanya hal tertentu, misalnya telah tamat belajarnya. Dan program ini tidak harus menunggu pada tahun ajaran baru, namun bisa jadi tengah-tengah semester atau pada waktu pembelajaran sedang berlangsung. Yang kedua, mutasi internal. Pindahan secara internal merupakan perpindahan peserta didik dari kelas sebelumnya kepada kelas lain dalam satu sekolah. Perpindahan internal ini juga dapat diartikan kenaikan kelas dari jenjang bawah ke jenjang atas dalam satu sekolah. Contohnya, seorang murid mutasi internal dari kelas 2 naik menjadi kelas 3. B. Dropout. Dropout berarti seorang peserta didik yang keluar dari sekolah sebelum waktu yang ditentukan. Artinya, bahwa siswa tersebut tidak ingin melanjutkan ke jenjang kelas yang lebih tinggi, atau siswa tersebut karena kasus tertentu akhirnya dikeluarkan dari sekolah. Sama-sama dikatakan dropout selama peserta didik itu keluar dari sekolah dan tidak pindah ke sekolah lain. Masyarakat sering menyebut dropout ini dengan kata keluar dari sekolah. Sebab-sebab terjadinya dropout sebagai berikut. Pertama, adanya ketidakmampuan peserta didik mengikuti materi belajar. 2. Biaya yang kurang mendukung siswa untuk melanjutkan sekolah. 3. Kenakalan yang dilakukan oleh siswa. Dan yang terakhir, kasus hukum yang menjerat dirinya yang berurusan dengan pengadilan. Pembahasan yang ketujuh adalah sistem tingkat dan non-tingkat. A. Sistem tingkat. Sistem tingkat merupakan suatu bentuk penghargaan kepada peserta didik setelah memenuhi kriteria yang mengacu kepada prestasi akademik dan prestasi lainnya.
serta waktu tertentu yang mengacu kepada lama peserta didik berada di tingkat tersebut. Misalnya, peserta didik yang berada di kelas 1 sudah memenuhi persyaratan, baik dari segi waktu maupun kemampuan, untuk ke tingkat berikutnya, maka ia dinaikkan ke jenjang lebih tinggi. Kelebihan dan kekurangan sistem tingkat. Yang pertama, kelebihannya. 1. Dapat dijadikan sebagai alat yang digunakan untuk merekayasa belajar peserta didik. 2. Sistem tingkat menggunakan sistem pembelajaran klasikal sehingga efisien. 3. Peserta didik memiliki rasa sosial yang tinggi akibat materi pembelajaran yang didapatkan sama di tingkatnya. 4. Karena peserta didik berada dalam satu tingkat, maka proses pengadministrasian menjadi mudah untuk mengambil program pendidikan yang sama. Yang kedua adalah kekurangannya. Yang pertama, peserta didik yang tinggal kelas akan mengalami permasalahan dan dampak secara psikologisnya. 2. Peserta didik yang memiliki potensi akan melebih-lebihkan dirinya, sehingga senang apabila ada peserta didik yang memiliki kemampuan di bawahnya. 3. Menyebabkan kesenjangan antar peserta didik yang mengakibatkan motivasi belajarnya berkurang. Dan yang terakhir, peserta didik yang berada di kelas menengah menjadi ukuran dalam pelaksanaan proses pembelajaran. B. Sistem non-tingkat. Sistem ini hadir karena adanya rasa ketidakpuasan terhadap sistem tingkat. Sistem non-tingkat dikembangkan dan didasari oleh pandangan psikologis. Walaupun peserta didik berada dalam kondisi yang sama, tetapi tidak ada yang bisa sama persis atau istilahnya semua peserta didik memiliki perbedaannya masing-masing. Oleh karena itu, sistem ini dikatakan menggunakan pembelajaran yang lebih mengarah ke individual. Imron, 2016. Kelebihan dan kekurangan sistem non-tingkat. Kelebihannya, 1. Perkembangan peserta didik tidak dipengaruhi oleh peserta didik lainnya. 2. Peserta didik bisa memilih paket program sesuai dengan minatnya, sehingga kebutuhan psikologisnya terpenuhi. 3. Peserta didik yang cerdas akan lebih cepat untuk menyelesaikan program belajarnya, tetapi peserta didik yang lambat justru tidak merasa untuk segera menyelesaikannya. 4. Sikap mandiri timbul karena peserta didik sudah dilatih untuk menentukan sendiri paket-paket program apa yang dipilih sejak dini. Yang kedua adalah kekurangannya. 1. Peserta didik terlalu fokus pada target prestasi yang akan diraihnya dan cenderung bersifat individual, sehingga mengurangi rasa sosial dengan masyarakat di sekitar. 2. Terdapat mata pelajaran prasyarat yang harus dikuasai oleh peserta didik sebelum mengambilnya. Dan yang terakhir, pengaturan prasarana, sarana, waktu, dan tenaga akan lebih sulit daripada sistem non-tingkat, karena semuanya tergantung kepada peserta didik yang mengambil paket program. Layanan khusus, ekstrakurikuler, dan OSIS. Siswa akan mendapatkan layanan khusus seperti layanan bimbingan dan konseling, layanan perpustakaan, layanan kesehatan, dan lainnya. Tidak hanya mendapat layanan khusus, siswa juga dapat mengasah minat dan bakatnya dalam organisasi atau ekstrakurikuler yang terdapat pada sekolah. Ekstrakurikuler seperti olahraga, seni, keagamaan, dan lainnya. Dalam OSIS juga dapat mengasah jiwa keorganisasian siswa dan kepemimpinan. Dengan begitu, minat dan bakat siswa dapat diasah. Layanan khusus, ekstrakurikuler, dan OSIS. Layanan khusus. Layanan khusus merupakan layanan yang diselenggarakan di sekolah dengan maksud untuk memperlancar pelaksanaan pengajaran dalam rangka mencapai tujuan pendidikan di sekolah. Ekstrakurikuler sendiri merupakan program belajar tambahan yang diadakan oleh sekolah untuk siswa atau peserta didik setelah jam pelajaran selesai. Ada juga layanan khusus di lembaga pendidikan. Yang pertama, layanan bimbingan konseling untuk membantu dan memberikan bimbingan kepada siswa dalam upaya menemukan pribadi, mengenal lingkungan, dan merencanakan masa depan. Yang kedua, layanan kantin yang biasa digunakan saat jam istirahat berlangsung.
Yang ketiga, layanan perpustakaan untuk menunjang atau meningkatkan proses pembelajaran siswa. Selanjutnya, layanan kesehatan yang biasa kita sebut sebagai UKS untuk meningkatkan dan membina kesehatan siswa. Selanjutnya ada layanan transportasi sekolah untuk menunjang atau mendukung dalam kelancaran proses belajar mengajar agar peserta didik lebih aman dan dapat masuk dan pulang dengan tepat waktu. Juga ada layanan koperasi, yaitu dikembangkan di sekolah, baik di SD, SMP, ataupun SMA. Dan yang terakhir, layanan laboratorium yang bersifat tertutup maupun terbuka. Dan layanan ini sangat penting guna untuk kelancaran dalam proses belajar mengajar, digunakan sebagai proses percobaan, biasanya dipakai untuk mata pelajaran kimia, biologi, fisika, dan lain-lain.